Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sultani khalqillah wa sahibi taji kamalis sifat sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ma fila ilaha illallah. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum minaz-zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an zikrillah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Bi barakati wa karamati pangarsa Abah Sayyidi Ahmad sahibul wafatajul arifin qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua LDTKN Pembantu Perwakilan Kecamatan Cilengsi Al-Mukarram Bapak Adi Prasetyo beserta jajaran pengurus lainnya. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua LDTKN Kota Bekasi, sekaligus beliau juga bidang amaliyah LDTKN Provinsi Jawa Barat Al-Mukarram Bapak Atis Triswadi beserta rombongannya. Juga para asatidz, para alim ulama, para mubalighin mubalighah, para dai-daiyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Para hadirin hadirat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murid-murid Hadratus Syekh pangarsa Abah yang berbahagia. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan hari ini kita dihadirkan oleh Allah di majelis yang mulia. Kita melaksanakan manaqibnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, sekaligus kita memperingati Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah yang dibimbingkan oleh guru kita pangarsa Abah. Setiap manaqib di bulan Rajab, maka pelaksanaannya selain manaqib juga dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Ditandai dengan setelah pembacaan ayat suci Al-Quran ditambahkan dengan sholawat badar. Tidak setiap manaqib setelah pembacaan ayat suci Al-Quran ditambahkan dengan sholawat badar. Hanya ada 3 bulan saja dalam 1 tahun. Yang pertama pada bulan Muharram, ya, setelah ayat suci Al-Quran ditambahkan sholawat badar, karena dalam rangka memperingati hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Rabiul Awal pun demikian, setelah pembacaan ayat suci Al-Quran ditambahkan dengan sholawat badar dalam rangka memperingati maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini manaqib di bulan Rajab tentu dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Karena itulah maka dibacakan manqobahnya manqobah yang ke-11.
Manqobah yang memang biasa dibacakan di bulan Rajab. Dan memang seharusnya sesuai dengan bimbingan guru kita ya, bahwa ketika memperingati Isra Mi'raj ya dibacakan manqobahnya manqobah tentang Isra Mi'raj. Karena ada sebagian pendapat, namun ini pendapat kecil, pendapat yang minoritas yang sedikit yang mengatakan bahwa seandainya manakib dilaksanakan sebelum manakib pondok pesantren Suryalaya tanggal 11 Hijriah, maka katanya manqobahnya dibaca manqobah bulan sebelumnya. Tapi menjadi tidak inline, tidak sinkron. Kalau harus dibacakan manqobah sebelumnya, berarti yang dibacakan adalah manqobah tentang Tuan Syekh menghidupkan yang sudah mati, ya, tidak sinkron. Termasuk juga kalau misalnya pada bulan Rabiul Awal, ternyata manakibnya adalah lebih awal dari pelaksanaan Pondok Pesantren Suryalaya, maka menjadi tidak sinkron, ya. Manakibnya dalam rangka maulid, tapi yang dibaca manqobahnya manqobah sofar. Karena memang ada ya dai yang menyatakan demikian, bahwa kita ikut Pondok Pesantren Suryalaya dulu, baru kemudian pembacaan manakibnya disesuaikan. Padahal kalaupun kita tetap sekarang pun membacanya sesuai dengan bulannya, kita tetap ikut Pondok Pesantren Suryalaya pada tahun-tahun sebelumnya. Karena kan manakibnya tidak berubah. Lain cerita kalau setiap bulan manqobah yang dibaca berganti-ganti. Maka kita harus menunggu. Nanti ini, berarti kalau bulan ini kan Suryalaya jatuhnya tanggal 31 Desember. Kita harus menunggu nih. Nanti 31 Desember manqobah apa yang dibaca? Lawang setiap tahun kalau bulan Rajab yang dibaca manqobahnya manqobah 11. Maka tidak mengapa, dan itu lebih sinkron, lebih sesuai bimbingan pangersa Abah. Maka diterbitkan buku oleh LDTKN ya, bahwa bulan Muharram manqobah apa yang dibaca, bulan Sofar apa manqobah yang dibaca, ya gitu. Jadi bagi para ikhwan ya yang menyelenggarakan manakib di rumahnya, agar pelaksanaan manakib sesuai dengan bimbingan dan pembinaan pangersa Abah, maka disesuaikan dengan bulannya. Kalaupun ternyata pelaksanaannya seperti sekarang nih, berarti kan lebih awal dari Pondok Pesantren Surya. Tidak mengapa, karena saya sejak bertahun-tahun yang lalu ketika di Cengkareng, di Rawabuaya, di Jakarta Barat, itu begitu. Dicontohkan oleh para wakil talqin, para mubalik-mubalik senior, tidak harus menunggu Pondok Pesantren Suryalaya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Gitu. Jadi manakibnya itu akan lebih sinkron. Manakibnya Rajab tentang Isra Mi'raj yang dibaca manqobah Isra Mi'raj. Manqobahnya bulan Rabiul Awal tentang peringatan Maulid, maka tentang akhlak ya dan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi yang belum pasang niat, kedatangan kita ini hanya tadi diniatkan dari rumah hanya mengikuti manakib, perbaharui niat kita. Bismillahi awalahu akhirahu, kita niatkan kehadiran kita sejak awal, sejak datang ke majelis ini sampai nanti pulang, sekali lagi selain dalam rangka manakib juga dalam rangka Isra Mi'raj. Maka kita akan dapat dua limpahan. Limpahan nur wilayah dan nur nubuwah. Nur wilayahnya karena kita melakukan manakib ya, mendapatkan limpahan nur kewalian. Karena kita memperingati Isra Mi'raj mendapatkan nur nubuwah. Bukan berarti menjadi wali menjadi nabi, tapi dapat limpahannya. Nanti ujung-ujungnya limpahan nur wilayah ini ujungnya akan membuat kita meraih kesucian kolbu. Nur nubuah akan membuat kita meraih kemuliaan akhlak. Gitu. Jadi wilayah nur wilayah itu wilayah batin, nur nubuah wilayah zahir. Karena kewalian itu perjalanan naik, perjalanan taroki, perjalanan ilallah. Kenabian itu perjalanan tanazul, perjalanan turun, perjalanan minallah. Karena setiap nabi itu ya setelah mendapatkan wahyu dari Allah disampaikan kepada makhluk. Sedangkan seorang wali sedang melakukan perjalanan menuju kepada Allah, namanya perjalanan taroki. Makanya seorang wali akan lebih banyak diliputi dengan sifat jalaliyah Allah, sifat keagungan Allah. Sedangkan para nabi karena perjalanan turun minallah, dari Allah menuju kepada kehambaan, maka perjalanan itu kemudian diliputi dengan sifat abdiyah, sifat kehambaan. Maka seorang nabi akan menjadi seperti manusia biasa lagi.
Kalau misalnya kepada wali kita melakukan hal yang tidak pantas, misalnya terkena, misalnya bahasa kita kualat. Kalau kepada para nabi enggak. Contohnya Nabi Muhammad lagi sholat ditaruh kotoran unta oleh Abu Jahal. Detik itu Abu Jahal kena kualat enggak? Enggak, karena Nabi Muhammad sudah diliputi dengan sifat abdiyah, dengan sifat kehambaan. Ya. Nanti kalau seorang nabi apa-apa mendapatkan sifat jalal ya Allah, keagungan Allah, maka nanti umatnya akan punya dalih ketika misalnya diperintahkan untuk mengikuti perjalanannya Nabi, bagaimana kesungguhan ibadahnya, bagaimana hebatnya beliau dalam segala hal, maka hawa nafsu kita akan mengatakan, oh iya jelas Nabi Muhammad mah enak, dikit-dikit ditolong oleh Allah. Nah, begitu maka hawa nafsu kita ya akan ada dalih berkilah seperti itu. Tapi karena Nabi itu akan menjadi sebuah uswah teladan, ya, menjadi panutan, menjadi ikutan, maka oleh Allah dibuat seperti seolah-olah manusia biasa. Ketika perang Uhud, Nabi berdarah, bahkan Masya Allah ya, sampai tertancap dengan mata anak panah itu, sampai berdarah-darah Rasulullah. Yang bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mencoba untuk mencabutnya dengan tangan itu nggak bisa. Saking nancapnya itu dalam, akhirnya dicabutnya pakai giginya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika ditarik oleh gigi beliau sampai gigi depannya rontok, baru tercabut itu ya anak panah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu jadi seperti manusia biasa lagi ya. Coba kalau para wali ya dipanah mental panahnya begitu. Karena seorang wali sedang diliputi dengan sifat jalaliyah Allah, sifat keagungan. Perjalanannya perjalanan naik ilallah, menuju Allah taroki. Nah, setelah menuju kepada Allah, ada para wali sebelum Nabi Muhammad itu yang naik pangkatnya menjadi nabi. Jadi puncak kewalian itu awal kenabian. Tetap lebih tinggi derajat seorang nabi, karena puncak kewalian awal kenabian. Tapi karena sekarang sudah ditutup pintu kenabian, jangan berharap-harap mimpi jadi nabi, gendeng nanti. Karena nabi tidak bisa diikhtiarkan, tidak bisa diusahakan. Tapi kalau pengen menjadi wali, boleh nggak? Boleh. Asal ingin menjadi walinya, definisinya menjadi hamba yang taat kepada Allah. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Jangan definisi walinya pengen punya banyak karobah, keajaiban-keajaiban. Wah, ini malah jadi hijab. Jadi kalau ingin menjadi walinya karena ingin mendapatkan fasilitas-fasilitas, itu malah menjadi hijab. Tapi kalau ingin menjadi walinya, menjadi orang yang begitu taatnya kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, menjaga hatinya bersih, hanya semata-mata di dalam kolbunya hanya ada Allah, maka boleh nggak berniat seperti itu? Boleh. Dan tetap terbuka pintu kewalian. Ya. Makanya dalam Miftahus Sudur, Pangersa Abah mengutip ucapan seorang wali besar, namanya si Abu Said Al-Khoroj. Ini seorang wali besar. Beliau mengatakan, ya, iza aradallahu ayyawliya abdan min abidihi fataha alaihi baba zikrihi. Jika Allah hendak menjadikan seorang hamba di antara hamba-hambanya menjadi walinya, menjadi kekasihnya, maka fataha alaihi baba zikrihi. Maka Allah akan membuka pintu zikirnya. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pintu zikir? Apa itu pintu zikir? Kalau pertanyaannya apa, maka jawabannya adalah talqinu zikri. Talqin zikir. Jadi pintu zikir adalah talqin zikir. Tapi kalau pertanyaannya siapa pintu zikir, maka jawabannya wali mursyid kamil mukammil. Hadratusnya Pangersa Abah. Maka pintu zikir ini bisa kita artikan sebagai talqin zikir yang didapatkan dari seorang wali mursyid kamil mukamil. Maka bersyukurlah bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mendapatkan talqin zikir, baik secara langsung dari Hadratusnya Pangersa Abah atau melalui para wakil talqin. Sama saja, kedudukannya sama, ya. Jadi menerima dari wakil talqin sama juga menerima dari Hadratusnya Pangersa Abah. Karena wakil talqin ketika mentalqin tidak mentalqin atas nama dirinya. Beliau mentalqin atas nama Pangersa Abah.
Maka para wakil talqin ketika akan mentalkin biasanya mengenolkan dirinya, mengosongkan dirinya, tidak menganggap yang ditalkin adalah muridnya. Ya. Ketika menganggap bahwa oh ini yang ditalkin jadi murid-murid saya ini, itu putus limpahannya. Makanya ya ketika Kiai Wahfi suka mentalkin, beliau suka menundukkan ya seperti Robito sejenak. Saya tanya pada beliau, itu Pak Kiai kalau sedang begitu apa yang dilakukan? Beliau jawab, saya sedang mengenolkan diri saya. Jangan sampai saya menganggap yang ditalkin adalah murid saya. Itu kata Pak Kiai Haji Wahfiuddin. Ketika para wakil talkin menganggap oh yang ditalkin murid saya, putus itu limpahannya. Maka harus mengenolkan yang ditalkin adalah murid pangersa Abah. Yang menalkinnya juga pangersa Abah ya. Dari Abah di alam lahut, dari kolbunya beliau yang namanya ruh kan tidak mati. Yang mati adalah tubuh fisik, jasadnya mati dikubur. Itu yang mati adalah tubuh fisik. Kalau ruh diwafatkan, ruh itu tidak mati. Makanya Al-Quran membedakan istilah mati dan wafat. Allahu yatawafal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan setiap diri-diri pada saat kematiannya. Jadi ternyata dalam Al-Quran wafat dan mati itu beda. Apa bedanya mati dan wafat? Mana dulu? Mati dulu atau wafat dulu? Berdasarkan ayat tadi. Allahu yatawafal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan setiap diri-diri, ya, anfusa itu jamak daripada nafs, ya. Setiap diri-diri pada saat kematiannya. Berarti mati dulu atau wafat dulu? Mati dulu, wafat dulu? Mati dulu, karena mati dia wafat. Begitu. Jadi apa yang disebut dengan mati? Mati itu adalah habisnya energi kehidupan di dalam jasad. Namanya mati. Proses keluarnya ruh dari jasad namanya wafat. Itu Al-Quran begitu membedakan antara mati dan wafat. Jadi mati kaitannya dengan tubuh fisik, ya, wafat kaitannya dengan ruh. Jadi ruh tidak mati, tapi ruh wafat, dikeluarkan dari jasad. Maka pangersa Abah masih tetap hidup. Fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir, di alam lahut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika para wakil talqin mentalkin, maka dari kolbu pangersa Abah yang bersama dengan ruhnya, ya, disampaikan ke kolbunya wakil talqin siapapun, ya. Lalu kemudian wakil talqin dari kolbunya keluar dari lisannya beliau-beliau dihujamkan ke kolbu siapapun yang ingin meminta talqin zikir. Maka yang mentalkin itu bukan wakil talqin, hadratus ya, pangersa Abah gitu. Maka orang-orang yang tadi mendapatkan talqin zikir dari wali mursyid kamil mukamil, maka hakikatnya sedang mendapatkan kepastian kehendak Allah, dia akan menjadi calon wali-walinya, calon kekasihnya. Jadi sekali lagi, boleh nggak niat menjadi wali? Boleh. Ya. Yang tidak boleh niat menjadi nabi. Hanya diluruskan menjadi walinya, bukan mengejar fasilitasnya, tapi memurnikan niat dan tujuan. Ibadah kita semata-mata hanya karena Allah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu kan standar kewalian. Niatnya sudah benar kepada Allah. Kalaupun ada yang diharapkan bukan hal yang ecek-ecek, langsung minta mencari ridho Allah. Kalaupun yang diharapkan langsung minta ma'rifat dan mahabbahnya, ya. Minta mahabbah dan ma'rifatnya. Maka permintaannya pun benar, minta cinta dulu, minta mahabbah dulu. Tidak minta ma'rifat dulu. Kalau minta ma'rifat dulu, iblis itu ma'rifat nggak? Ma'rifat, tapi tidak mahabbah kepada Allah. Seandainya mahabbah, iblis akan tunduk patuh kepada Allah. Karena orang kalau sudah cinta, maka akan ikut kepada apa yang disampaikan oleh yang dicintainya. Jadi iblis ma'rifat nggak? Ma'rifat. Bahkan luar biasa kedudukannya. Ya. Iblis itu umul muqarrabin, pemukanya orang-orang yang dekat kepada Allah. Menjadi pimpinannya para malaikat ketika itu. Ya. Karena ibadahnya luar biasa. Ibadahnya ketika diciptakan itu di bumi, ya, 1000 tahun ibadahnya di bumi. Maka setelah 1000 tahun di bumi, Allah naikkan ke langit pertama. Maka di langit pertama, iblis kemudian dikasih predikat sebagai abid. Artinya hamba Allah, ahli ibadah. Bayangkan, 1000 tahun ibadah di bumi, dinaikkan ke langit pertama, dikasih predikat sebagai ahli ibadah.
Lalu kemudian ibadah 1000 tahun di langit pertama, naik lagi ke langit kedua. Maka iblis punya nama Zahid. Az-Zahid itu artinya orang yang zuhud. Orang yang ketika beribadah, berbuat apapun, tidak ada kecondongan duniawi. Hasratnya semata-mata karena Allah, tidak punya hasrat keduniawian. Naik kelas lagi ibadah di langit kedua, 1000 tahun ke langit ketiga, maka diberilah namanya adalah Arif, orang yang mengenal Allah. Di langit yang keempat namanya adalah Wali. Bayangkan, iblis pernah punya predikat sebagai wali. Makanya iblis bisa menggelincirkan para wali, karena dia punya predikat yang sama di langit keempat. Di langit kelima namanya Takti. Takti ini orang yang takwa kepada Allah. Di langit keenam namanya Khozin. Khozin adalah pemegang perbendaharaan langit dan bumi. Maka iblis tahu semua rahasia-rahasia gaib langit dan bumi. Makanya nggak aneh, nggak heran kalau ada dukun paranormal kok bisa lebih tahu dari kiai. Ih, kiai aja nggak tahu, ini kok dukun tahu. Kok paranormal tahu? Kenapa? Dia punya akses kepada Khozin. Sama Khozin, nama iblis di langit ke-6 dikasih bocoran nih, rahasia langit dan bumi. Kalau kiai kan untuk tahu rahasia langit dan bumi harus ikhlas dulu ibadahnya, istiqomah dulu, baru mendapatkan pengalaman-pengalaman mukasyafah. Terus tersingkaplah rahasia langit dan bumi. Tapi kan prosesnya panjang. Dukun paranormal kan nggak perlu ikhlas dulu ketika berbuat apapun, tidak perlu istiqomah. Yang penting mau jadi antek-anteknya iblis yang tadi punya nama Khozin. Namanya di langit ke-6. Nah, di langit ke-7 namanya Azazil. Itu ya. Jadi namanya di langit ke-6 itu Azazil. Nah, itulah nama paling populernya. Ya. Tapi nama takdir hidupnya adalah iblis, nama lohil mahfuznya. Jadi bayangkan ya, sudah punya predikat yang seperti tadi ya, itu gambarannya mi'raj juga, mi'raj secara perjalanan spiritualnya iblis ya, sampai mencapai langit yang ketujuh. Hanya ketika di langit ketujuh sudah punya nama Azazil, Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan bukan sujud penyembahan. Kalau sujud penyembahan syirik semua itu malaikat. Sujudnya sujud penghormatan, bukan sujud penyembahan. Maka ini bisa menjadi dalil kita kalau kita dianggap sama kalangan sebelah suka dianggap tawasul itu syirik. Emang kalau kita tawasul kita sujud ke Ka'bah, sujud nggak? Enggak. Hanya menghubungkan diri kita secara ruhani kepada beliau. Dengan itikad beliau menjadi wasilah kita menuju kepada Allah. Nah itu para malaikat sujud kepada selain Allah, sujud kepada Nabi Adam. Kalau segala perilaku langsung dihukumi sebagai syirik, berarti malaikat syirik nggak? Kalau berdasarkan pendapat mereka seolah-olah syirik, tapi kan enggak. Karena malaikat sujud kepada Nabi Adam bukan sujud penyembahan, tapi sujud penghormatan. Dan yang memerintahkan Allah langsung, begitu. Ya. Jadi kalau diukur dari sini, yang sujud kepada selain Allah niatnya bukan menyembah saja tidak syirik, apalagi yang sedang menghubungkan ruh kita kepada para ahli silsilah kita, dengan kita robito, dengan pertawasul, tentu tidaklah syirik lagi, tidak syirik lagi, begitu. Jadi itu bisa menjadi hujah. Ya, jadi kalau kalangan salafi bilang, oh itu tawasul robito syirik, oh kalau dianggap begitu lebih parah malaikat tuh sujud kepada selain Allah. Tapi karena niatnya itikadnya tidak menyembah, sujudnya sujud penghormatan. Tapi iblis saja yang diperintahkan sujud penghormatan tidak mau, karena merasa dirinya ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Iblis merasa lebih baik daripada Adam. Ya. Kalau Al-Quran hanya dari sisi penciptaannya, iblis menyatakan diciptakan dari api, Nabi Adam dari tanah. Padahal iblis merasa sombong juga karena pencapaian prestasi ibadah. Dia sudah ibadah ribuan tahun, ya, hitungannya 1000 di bumi, di masing-masing langit 1000 tahun. Ini harus sujud kepada anak kemarin sore yang baru diciptakan, tidak punya prestasi ibadah. Kalau berdasarkan logika, iblis berhak sombong nggak? Berhak, dia punya prestasi ibadah kalau berdasar ukuran logika, ya. Tapi iblis terhijab. Iblis tidak tahu bahwa di dalam diri Nabi Adam ada Nur Muhammad. Itu yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah ribuan tahunnya iblis. Jadi Allah meletakkan Nur Muhammad
di dalam diri Nabi Adam ya ini. Jadi menyebabkan iblis padahal sudah ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah, masih tergelincir karena tidak mahabbah. Makanya guru-guru kita menempatkannya tepat sekali. Atini mahabbataka dulu baru ma'rifataka. Kalau sudah mahabbah, ketika nanti kita mengalami ma'rifat aman. Tapi kalau orang mendapatkan ma'rifat sebelum dia mahabbah, takut-takut tergelincir seperti iblis. Itulah luar biasanya bimbingan guru kita ya. Dalam kerangka niatnya saja susunannya sudah benar loh ya. Mahabbah dulu baru ma'rifat ya. Maka kita tadi meniatkan menjadi wali kekasih Allah, tahap pertama luruskan dulu tadi ya niat kita. Agar kita bisa mengalami perjalanan sebagaimana Nabi, perjalanan Mi'raj. Itu iblis juga Mi'raj enggak? Mi'raj. Naik kan dari setiap level langit naik. Terus naik sampai ke langit ke-7. Hanya iblis tidak mencapai ya alam jabarutnya ya. Di Sidratul Muntaha di Lauhil Mahfuz dia gagal. Karena itulah takdir hidupnya, dari nama Azazil dia menjadi iblis. Iblis itu dari kata ablasa artinya kecewa. Ya. Kenapa dia kecewa? Tadi punya prestasi ibadah disuruh sujud kepada anak kemarin sore, maka dia kecewa. Tapi sifatnya masih pasif. Ketika kemudian dia bertekad untuk menggelincirkan anak Adam, untuk menyesatkannya, maka dia punya nama tambahan namanya Syaiton. Dari kata syatona artinya penyesat. Maka sifatnya menjadi aktif. Kalau iblis itu sifatnya masih pasif. Dia hanya sekedar kecewa. Maka jangan sering-sering kecewa ya Bapak, Ibu. Nanti namanya ablasa. Ablasa itu artinya kecewa. Orangnya disebut iblis. Jin yang kecewa itu iblis. Dari kata ablasa. Tapi jin yang kemudian setelah dia kecewa, dia menyesatkan, dia namanya setan. Dia bersifat aktif gitu. Nah ini kalau bahasa Kewafi namanya ilmu tentang setan, setanologi. Nah, gitu. Jadi selain kita harus ma'rifatullah, harus juga ma'rifatul syaiton. Tahu nih, oh itu perjalanannya setan begitu tuh. Maka jangan sampai kita sama dengan perjalanan setan. Ya, sudah sampai susah payah dari bawah, kita melakukan perjalanan spiritual, sampai atasnya terjun bebas, jatuh. Wah, menjadi hamba yang dilaknat oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Baik ya, ini sekedar mukadimah. Mukadimah dalam rangka kita memperingati Isra Mi'raj Nabi, bahwa Isra Mi'raj itu ada dua perjalanan. Ada perjalanan Isra-nya sebagai perjalanan horizontal, ada perjalanan Mi'raj-nya sebagai perjalanan vertikal. Maka kita menjadi murid TKN jangan statis, harus dinamis. Ya, perjalanan horizontal berarti kita harus memiliki kemajuan. Perjalanan vertikal kita harus memiliki peningkatan. Dalam bertoriko harus ada kemajuannya, harus ada peningkatannya. Tapi peningkatannya, kemajuannya tentu ukurannya bukan ukuran duniawi. Jangan ukurnya 10 tahun jadi WTK masih miskin-miskin juga. Enggak. Ukurannya bukan duniawi. Tapi tadi ukurannya bagaimana kita terus bisa melakukan proses tazkiyatun nafs ya. Kita terus memperbaiki kualitas diri kita ya, kemudian juga terjadi peningkatan kualitas ibadah kita ya. Itulah tujuan kita melakukan thariqah. Dan ketika target yang dicapai bukan kita merasa memiliki derajat. Justru ketika belajar thariqah, semakin belajar harus merasa bukan apa-apa, tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Jadi semakin lama belajar thariqah itu bukan main tinggi-tinggian, tapi main rendahan. Ya. Jangan kita ketemu dengan yang baru talqin ya, nah, merasa udah jadi senior, mengamalkan zikir 10 tahun begitu. Tapi kan 10 tahunnya kita mengamalkan zikir, kadang cuma buka tutup. Kenapa buka tutup? Habis zikir hijab terbuka. Blub. Terbuka nggak? Terbuka. Nah, kalau kita melakukan yang makruh, minimal makruh. Hijab tertutup nggak? Tertutup. Jangankan yang haram. Yang makruh saja, nutup lagi hijabnya. Apalagi yang haram. Apa contoh makruh? Kebiasaan ahli hisab. Bukan saya nyebut ya. Jadi habis zikir nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hijabnya terbuka nggak?
Terbuka, blub 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 blub. Entar habis makan ngerokok, nutup lagi nggak? Nutup, blub 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 blub. Jadi walaupun 10 tahun kerjanya cuma buka tutup. Ada yang baru talkin, kerjaannya buka terus nggak ada nutupnya. Maka makomnya tinggian dia nggak? Tinggian dia. Makanya jangan pernah nganggap, orang baru talkin, hati-hati. Siapa tahu dia baru talkin, tapi perjalanannya lempeng lurus terus. Itu yang 10 tahun mengamalkan zikir dilewatin nggak? Dilewatin. Hati-hati. Jangan pernah memandang orang baru talkin zikir, karena kadang kalanya orang baru talkin zikir bahannya bahan bagus. Ilmunya sudah banyak, amalnya sudah banyak, akhlaknya sudah bagus, niatnya sudah ikhlas, sirnya sudah bersih, hanya dia tidak punya SIM. Surat izin menembus pintu langit. Maka ketika talqin zikir, detik itu juga dia usul kepada Allah, ya. Karena saya pernah dulu punya mentor di Cengkareng, ya. Beliau orang jauh suka datang ke Cengkareng. Saya nggak akan menyebut namanya. Beliau ketika awal talqin saja, ya, beliau orang Cirebon, dari keturunan Elang. Elang itu kan keturunan garis daripada Kanjeng Sunan Gunung Jati, ya. Elang. Apa kayak ada gelar Raden, kan ada Raden. Kalau Cirebon ada gelarnya Elang. Beliau ahli ilmu kecirebonannya juga luar biasa. Dan ketika ditalkin oleh pangersa Abah talkin dzikir jahar, la ilaha illallah, maka tubuhnya melayang 30 cm. Ditepuk sama pangersa Abah, turun lagi, ya, la ilaha illallah, melayang lagi 30 cm. Ditepuk lagi oleh Abah, turun lagi. Ketiga kalinya la ilaha illallah, tubuhnya tidak naik lagi. Artinya ada orang-orang yang ketika talqin pertama saja, ya, berarti secara ruhaninya mungkin ruhnya langsung usul kepada Allah, maka tubuh fisiknya itu kemudian terlihat horikul adahnya. Itu talqin pertama, ya. Termasuk saya pernah menceritakan juga kisah Ajeng Citumpu, sering saya ceritakan bagaimana orang yang ketika datang pertama kali ketika talqin langsung mengalami usul kepada Allah. Kalau yang tadi kan orang Cirebon, kalau Ajeng Citumpu ini adalah dai TKN yang punya sebutan sebagai Banteng Suryalaya, Masya Allah, ya. Setelah menjadi murid pangersa Abah, maka dia disebut dengan gelar Banteng Suryalaya. Nama aslinya Ki Haji Sihabuddin Suhrawardi. Itu kalau kita baca buku Bidayatus Salikin, ya, itu yang menulis beliau, penyusunnya, ya, Ki Haji Sihabuddin Suhrawardi, Ajengan Citumpu. Ya, dalam riwayat itu beliau dikatakan mukim di Mekahnya itu ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun. Jadi memang ahli ilmu, ya. Di Mekahnya pernah mukim, menuntut ilmunya panjang. Nah, ketika pertama kali datang ke Suryalaya, ternyata beliau ini datangnya dengan niat untuk ngajak debat pangersa Abah. Maka dia siapkanlah pertanyaan di dalam pikirannya sebanyak 28 pertanyaan, sejumlah huruf hijaiyah. Kan huruf hijaiyah ada berapa hurufnya? 28, ya. Alif atas sampai yang terakhir sampai ya. Lam alif tidak dihitung karena lam dan alif. Hamzah dianggap sama dengan alif. Maka jumlah totalnya adalah 28 huruf hijaiyah. Maka dia siapkan dalam pikirannya 28 pertanyaan, ya. Dan pertanyaannya bukan pertanyaan ecek-ecek. Ini ulama ahli tafsir Al-Quran. Pertanyaan kelas tinggi disiapkan dalam pikirannya untuk mendebat pangersa Abah. Dia juga datang dengan seorang santrinya sambil membawa seekor domba. Dan dombanya dikasih nama dombanya si Gurundik. Dia bilang sama santrinya, nanti kalau kita menang debat dengan Abah Anom, kita sembelih si Gurundik di Suryalaya. Wih, niat banget nggak deklarasinya? Niat. Kalau menang, deklarasinya adalah nyembelih domba. Dia sengaja dombanya dibawa, ya. Jadi bawa domba sama bawa santrinya. Ketika datang oleh pangersa Abah disambut. Abah itu kan menyambut siapapun yang datang. Orang mau dengan niat baik, tidak baik, pokoknya datang ke Suryalaya disambut dengan baik oleh pangersa Abah. Yang namanya tamu disuguhi minuman, disuguhi hidangan, ya. Diajak bicara dengan ramah tamah. Hanya biasanya pangersa Abah itu, ya, Abah itu kan biasanya jarang bicara, sedikit bicaranya.
karena seorang wali. Jadi wali itu sedikit bicara, beda sama kita, sedikit-sedikit bicara. Wali itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Wali itu sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Jadi beda kita dengan wali cuma sedikit. Ada sedikit kata tambahan satu lagi tadi ya. Itu bedanya kita dengan wali. Abah biasanya sedikit bicara, kali itu Abah menjadi banyak bicara. Dalam pembicaraan Abah yang panjang, ternyata Abah menjawab 28 pertanyaan ajengan Citungku sebelum ditanyakan. Masih dalam pikiran kan? Abah ngobrol santai, tapi obrolan Abah menjawab 28 pertanyaan. Maka ajengan Citungku kan kaget, loh, ini kan pertanyaan saya, loh. Maka ajengan Citungku mengalami 28 kali loh. Karena semua pertanyaannya belum ditanyakan sudah dijawab oleh Pangarsa Abah. Maka sadarlah ajengan Citungku. Ternyata beliau yang tadi menuntut ilmunya panjang ya, bahkan sampai 15 tahun di Mekah, ternyata bukan apa-apa, bukan siapa. Inilah bedanya ajengan Citungku dengan iblis. Ajengan Citungku walaupun datang dengan kesombongan, ketika mengalir langsung dienolkan dirinya. Dia merasa bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Gelasnya yang tadi penuh, gelas kolbunya dikosongkan, dibuang. Maka gelas kolbunya menjadi kosong. Dia bersimpuh, langsung sujud kepada Abah. Abah menangis, mohon ampun. Maafkan saya Abah, jadikan saya murid Abah. Saya minta ditalkin oleh Pangarsa. Abah minta talkin zikir. Jadi awalnya datang dengan kesombongan, ya bawa domba, niat buat deklarasi kemenangan. Tapi ketika itu, karena memang dia ahli ilmu, ahli tafsir Quran, ya, ketika melihat keluar biasaan Pangarsa Abah, horipun adanya, langsung dinolkan dirinya. Maka kolbunya yang tadinya kesombongan sudah kosong nggak? Kosong. Maka diminta talqin zikir Pangarsa Abah. Maka Abah mentalkin ajengan Citungku, ketika zikir jahar tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika ditalkin zikir hofi, maka ajengan Citungku langsung fanafil lah. Maka dia tidak sadarkan diri. Kenapa? Ruhnya berangkat ke hadirat Allah, ke arsy-Nya Allah. Maka ajengan Citungku dalam keadaan tawajuh tidak sadarkan diri, dalam keadaan duduk bersila tawajuh selama 12 jam. Jadi ketika sudah mentalkin, oleh Abah ditinggal, karena ajengan Citungku tidak sadarkan dirinya berapa jam? 12. Jadi talkin ditinggal sama Abah. 12 jam kemudian Abah balik lagi. Maka ditepuklah pundaknya ajengan Citungku oleh Pangarsa Abah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ruhnya ditarik pulang. Ruhnya sedang mi'raj secara ruhani. Itu mi'raj nggak? Mi'raj secara ruhani. Ruhnya mi'raj secara ruhani. Sampai tidak sadarkan diri selama 12 jam. Maka ditarik pulang oleh Pangarsa Abah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ajengan Citungku buka mata. Ketika buka mata, malah marah. Kenapa marah? Lagi enak-enak bersama Allah ditarik pulang. Marah ajengan Citungku. Marahnya bentuknya dia secara refleks langsung memukul Pangarsa Abah. Dan Pangarsa Abah langsung menangkis pukulan ajengan Citungku. Ketika menangkis ajengan Citungku melihat ada 5 Pangarsa Abah mengelilingi dirinya. Maka dia sadar lagi, sujud lagi untuk kedua kalinya, mencium kaki Pangarsa Abah. Masya Allah. Berarti Pangarsa Abah bisa nggak memirajkan muridnya dalam sekejap? Itu talqin pertama. Ya. Maka ada orang-orang tadi saya katakan bahan bagus. Ilmunya sudah banyak, amalnya sudah banyak, akhlaknya sudah bagus. Hanya ketika itu dia lagi kepleset tuh, tergelincir sedikit, tapi langsung dinolkan dirinya. Maka jangan pernah memandang siapapun rendah di TQN. Saya katakan tadi orang baru kalau dia bahan bagus, luar biasa dia usul duluan. Lah kita yang 10 tahun, 20 tahun tadi zikirnya buka tutup. Saya nggak nyindir-nyindir ya. Siapa tahu ada proses. Bertarekat itu berproses. Karena semua yang ahli hisab pada akhirnya memang berhenti semua. Dipaksa dengan sifat koharnya Allah. Ya, para wakil talqin senior yang tadinya ahli hisab sepanjang ketika menjelang wafatnya berhenti. Dengan sifat koharnya. Dikasih sakit paru, berhenti semua. Kenapa gitu? Karena sifat kohar Allah. Karomah Abah kan pengennya dengan sifat kohar atau dengan sifat latifnya Allah. Latif. Kalau sifat latif kita sendiri. Kita yang meniatkan. Apa niatnya? Saya nggak mau merokok, niatnya apa?
tabaruk sama pangersa Abah. Karena Abah tidak merokok. Tapi masih tetap saya nggak melarang, silahkan. Saya hanya menyampaikan riwayat, kisah. Pilihan kembali berpulang kepada kita masing-masing. Nggak boleh dalam tarekat harus begini, nggak boleh mengharus-haruskan. Tapi menyampaikan riwayat boleh nggak? Boleh. Saya bercerita riwayat-riwayat ini boleh nggak? Boleh. Tapi nggak, saya nggak akan melarang-larang, nggak. Silakan ya. Dalam bertarekat tidak harus begini, harus begitu, enggak. Ya. Jadi kembali berpulang kepada kita. Ya. Dulu sepupu saya pun begitu. Ya, sekarang sudah almarhum, ya, namanya Ivan Danus Hendar. Dari SMP-nya sudah ahli hisab merokok. Ya, SMP. Ketika jadi Ikhwan TKN, usianya sekitar sudah 27 tahun. Sudah merokok dari SMP. Akhirnya ketika talqin zikir, saya menyampaikan begini, Abah nggak merokok. Akhirnya dia niat, kalau gitu saya nggak mau ngerokok. Bayangkan, dari SMP ngerokok, hanya gara-gara saya bilang, Abah nggak, dia langsung, kalau gitu saya nggak mau ngerokok. Karena tabaruk sama pangersa Abah. Yang namanya dia ahli hisab dari SMP-nya, ketika sudah kerja itu umur 27 tahun, dia berhenti merokok, susah nggak? Susah, awalnya dengan susah payah, tapi ada titik yang dia nggak tahan. Malam itu, kata dia pengen banget ngambil rokok, ditahan. Susah payah nahannya. Mau ngambil ditahan, tapi susah payah nggak? Susah payah. Akhirnya dia tidur. Ketika dia tidur, dia mimpi. Dan mimpinya apa? Dikasih rokok sama Abah, Masya Allah. Abah ngasih rokok dalam mimpi. Maka dia, dan mimpinya panjang kata dia, sampai habis 1 batang. Dan kata dia gini, aneh belum pernah nih ngalamin nikmat ngerokok senikmat itu. Dia dalam mimpi itu nikmat banget ngerokok. Masya Allah. Ketika dia bangun 1 batang, hilang hasrat merokoknya. Masya Allah. Itu pertolongan guru. Dia sudah berhasrat, sudah bertekad nih mau berhenti merokok. Tapi kan orang ahli hisab susah payah nggak? Susah payah. Maka sudah dalam mimpi Abah ngasih ya rokok dalam mimpi. Maka ketika dia merokok itu panjang, ketika bangunnya hilang nggak hasratnya? Hilang. Masya Allah. Ya, itu pertolongan. Kembali kepada kita lagi. Walaupun susah payah, kalau kita niat, ada pertolongan guru nggak? Ada. Kembali ke niat masing-masing. Tapi kalau masih doyan, saya nggak melarang. Nggak apa-apa. Nanti tuh di akhir hayat akan ngalamin tadi. Sifat koharnya Allah. Karena saya melihat, semua wakil talqin yang ahli hisab akhirnya mengalami. Akhirnya berhenti. Semuanya. Sebulan sebelum wafatnya berhenti total. Baru kemudian meninggal dunia. Tapi ada fase yang seperti itu. Ya, karena itulah bagian tadi. Walaupun mungkin buka tutupnya, memang bukanya mungkin sekali zikir 500 hijab. Mungkin tutupnya cuma 10 hijab. Karena kelasnya sudah ahli zikir. Tapi kalau kelas kita yang bukan ahli zikir, bisa tekor tuh. Bukanya 10 hijab, nutupnya 100, tekor nggak? Tekor. Ya. Gitu ya. Kalau mereka yang memang karena ahli riyado ya, buka hijabnya banyak tuh. Karena kita dengan Allah kan ada mungkin jutaan hijab. Hijabnya itu dengan hijab nuroniyah, zulmaniyah. Hijab cahaya, hijab kegelapan. Hijab cahaya, hijab kegelapan. Kalau hijab kegelapan seperti apa? Dosa, maksiat, goflah, males. Semua penyakit-penyakit hati namanya hijab kegelapan, zulmaniyah. Tapi jangan salah, ada juga hijab cahaya, hijab nuroniyah. Amal, ilmu, itu bisa menjadi hijab. Ketika beramal, menganggap lebih baik dari orang lain. Ketika merasa punya ilmu, udah merasa hebat. Ngapain belajar zikir? Udah nyantren puluhan tahun. Ilmunya jadi hijab nggak? Hijab. Itu namanya hijab cahaya, nuroniyah. Jadi kita menuju Allah itu ada jutaan hijab. Selang-seling. Ya, nuroniyah, zulmaniyah. Biasanya zulmaniyah dulu nih, kegelapan dulu. Ya. Baru kemudian nuroniyah. Nanti kalau kapan-kapan ngalami lagi zulmaniyah. Ngalami lagi hijab nuroniyah. Sampai nanti semua hijabnya terbuka, barulah kita usul kepada Allah. Tapi jangan berkecil hati. Kita kan tidak berjalan sendiri. Kita sama seperti Nabi tadi, asra bihi, kita diperjalankan. Kita seperti Nabi yang punya kendaraan, kendaraannya buruk. Kita juga punya kendaraan kita zikrullah. Ya, itulah ya keistimewaannya bulan Rajab. Ada peristiwa Isra Mi'raj. Dan bulan Rajab ini pun mencerminkan peristiwa Isra Mi'raj. Karena huruf-hurufnya mengisyaratkan demikian. Banyak versi isyarat tentang bulan Rajab. Kalau dalam kitab Bunyah, ya Tuan Syekh menuliskan isyarat-isyarat hurufnya, ya, itu rohnya adalah rahmatullah, kasih sayang Allah. Jimnya adalah judullah,
kedermawanan Allah. Ba-nya adalah birullah, kebaikan Allah. Nah, rahmatullah, rahmat Allah, rahmat biasanya kita artikan sebagai kasih sayang. Makanya rahmat Allah ini dimiliki oleh dua asma Allah. Ada asma ar-Rahman, kita sering mengartikannya Maha Pengasih. Ini pemilik rahmat yang melebar, yang meluas. Maka semuanya kebagian rahmat Allah dari ar-Rahman. Ya, mau orang yang taat, mau yang maksiat, mau yang syukur, mau yang kufur, mau orang-orang yang kafir sekalipun, dapat nggak rahmat dari Allah sebagai ar-Rahman? Dapat. Karena ar-Rahman pemilik rahmat yang melebar. Kita mengartikan ar-Rahman Maha Pengasih. Ar-Rahim sering kita artikan Allah Maha Penyayang. Ini pemilik rahmat yang mendalam, rahmat yang khusus. Kalau ar-Rahman memberikan rahmat yang umum, semua makhluk kebagian. Tapi ar-Rahim hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang taat, ya, kepada yang muslim, kepada yang mukmin, kepada yang taat kepada Allah. Yang kufur, yang maksiat, yang kafir nggak kebagian. Ya, itulah rahmat khusus dari Allah. Nah, kita berharap mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita kebagian rahmat dari ar-Rahman maupun ar-Rahim. Ya. Lalu kata Tuhan saya dalam kitab Bunyah tersebut, jimnya juga bermakna judullah, kedermawanan Allah. Allah Maha Dermawan. Nah, istilah dermawan ini dalam bahasa Arab ada dua kata yang bisa diterjemahkan dermawan. Pertama adalah saho. Saho itu artinya dermawan. Saho ini maknanya adalah memberikan kepada siapapun yang meminta dirinya. Dia tidak pernah menolak permintaan siapapun kepada dirinya. Namanya saho. Itu dermawan, ya. Jadi orang lain minta kepada dirinya pasti dikasih. Itu namanya saho, tidak pernah menolak permintaan siapapun yang meminta kepadanya. Tapi kalau jud itu memberikan bahkan sebelum diminta. Nah, Allah ini dermawannya dalam makna jud. Ya, kita kan ada kalanya tidak minta tapi Allah berikan. Contoh, nikmatnya detak jantung kita, nikmatnya peredaran nafas, nikmatnya kedipan mata. Kita pernah minta nggak kepada Allah? Allah kasih nggak? Kasih. Itu kedermawanan, Allah dermawan di situ. Kita belum minta sudah dikasih nikmat. Itu namanya jud. Maka kita belajar bertarekat begitu, yang melatih diri dengan kita tazkiyatun nafs, yuk menjadikan diri kita dermawan. Minimal sakho, kalau ada yang minta jangan ditolak. Ada orang datang nih tukang minta-minta, nggak usah begini nih, badannya sehat begini-gini ya, jangan-jangan itu modus nih. Itu urusan dia. Kalau kita sedang belajar menjadi dermawan dalam makna saho, mau yang datang masih muda, mau yang datang sehat, ketika minta kita kasih nggak? Kasih, walaupun mungkin ngasih juga 1.000 minimal kan. Ya, kita juga, ini masih muda nih, ngasih 1 juta kan juga nggak mungkin. Walaupun kalau orang saho bisa aja ya, tapi minimal jangan ditolak. Siapapun yang datang nggak nolak. Itu namanya saho. Tapi kalau jud, bahkan dermawannya orang nggak minta kita kasih. Nah, itu namanya jud. Nah, itu dari makna judullah. Lalu baknya adalah birullah, kebaikan Allah. Kalau birullah, kebaikan, kata biru itu dimaknai kebaikan berbeda dengan makna khair dan hasanah. Khair juga kebaikan, hasanah juga kebaikan. Kalau khair dan hasanah itu lebih ke makna kebaikan secara umum. Tapi kalau biru itu kebaikan yang membuat kita taat kepada Allah. Jadi kebaikan yang bernilai ketaatan namanya biru. Maka ketika kita diberikan kebaikan Allah dengan makna biru, insya Allah kita akan dijadikan hamba yang semakin taat kepada Allah. Itu makna Rajab berdasarkan kitab Bunyah. Tapi Rajab juga punya isyarat lain menurut para ulama. Ya, bahwa rohnya adalah Rasulullah. Isyarat penempuh perjalanan spiritual. Jimnya adalah Jibril, pemandu perjalanan spiritual. Baknya adalah buraq, kendaraan yang digunakan. Maka bagi siapapun penempuh perjalanan spiritual, ketika melakukan perjalanan syaratnya dua, punya pemandu, punya kendaraan. Maka Rasulullah pemandunya Malak Jibril.
Padahal kedudukan Malak Jibril dengan Rasulullah lebih tinggi mana derajatnya? Rasulullah. Malak Jibril saja mentok di Sidratul Muntaha ketika Mi'raj, ya. Jadi Rasulullah itu Isra, ya, itu hanya sampai ke Masjidil Aqsa menggunakan buraq. Jadi buraq itu digunakan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian buraq ditambatkan di sebuah tempat yang sekarang menjadi tembok ratapan, tempat ibadahnya Yahudi. Itu tempat Nabi menambatkan buraq. Itu di luar kawasan Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu sebuah kawasan seluas 14 hektar. Luas nggak? Luas. Kalau sekarang di atasnya ada dua bangunan yang terlihat jelas. Ada bangunan Masjid Kibli yang masjidnya kubahnya hitam. Itulah ketika Nabi mengimami para nabi. Ketika datang setelah menambatkan buraq, lalu sholat bersama para nabi, sholatnya itu di Masjid Kibli. Di belakangnya Masjid Kibli sekarang ada masjid yang kubahnya kuning keemasan. Kalau foto-foto suka sebut Masjidil Aqsa, tapi nama asli masjidnya Qubatus Sokhroh, Masjid Kubah Batu. Karena dulu di bawahnya itu, sampai sekarang pun ada lempengan batu, tempat mi'rajnya Nabi. Jadi Nabi mi'rajnya di atas batu itu, turunlah mi'raj dari langit. Tangga. Jadi mi'raj bukan pakai buraq. Buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naiknya mi'rajnya bukan pakai buraq. Buraq ditambatkan tadi di tembok ratapan, sekarang tembok ratapan. Buraq nggak bisa masuk ke kawasan Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena buraq itu kan hewan. Ini adalah kawasan suci, barokna haulahu, kawasan yang diberkahi sekitarnya. Maka karena Masjidil Aqsa kawasan suci, ya, maka buraq tidak bisa masuk. Jadi ini masjidnya ada masjidnya, ya, Kibli, Qubatus Sokhroh. Ini kawasannya meluas ini, yang mengelilingi dua bangunan tadi. Nanti di bawah tanahnya ada Masjid Al-Marwani, karena yang membangun Khalifah Muawiyah, ya, turunan Muawiyah, Bani Umayyah, namanya Marwan. Maka ada masjid di bawah tanah tuh Masjid Marwani. Ada lagi nanti Masjid Buraq. Jadi ada 5 bangunan di kawasan Masjidil Aqsa. Itu kawasan suci. Maka buraq hanya ditambatkan di luar. Maka ketika Nabi naik menggunakan tangga dari langit. Ini kan namanya kendaraan, ya. Jadi Nabi ketika terus naik langit pertama, kedua, sampai terus langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha, dari awal Malak Jibril mendampingi. Tapi kemudian berhenti di Sidratul Muntaha, ya. Kenapa? Kata Jibril, kalau aku melanjutkan, walau hanya seujung kelingking saja, walau hanya seutas rambut saja, hancurlah aku. Kenapa? Karena Jibril tercipta dari cahaya, setelah itu akan masuk ke lautan cahaya. Kalau kita meneteskan setetes air di lautan, masih kita temuin nggak tetesan air tadi? Enggak, dia menyatu dengan lautan. Maka kalau Jibril memaksa naik, walaupun hanya seutas rambut saja, seujung kelingking saja, hancurlah Malak Jibril. Maka Malak Jibril berhentinya di Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad dengan Rafraful Akhdar, dengan posisi duduk tahiyat akhir, melanjutkan perjalanan. Dalam posisi duduk tahiyat akhir di atas Rafraful Akhdar, terus naik. Walaupun tidak bisa dikatakan naik ke depan ke belakang, karena itu sudah tanpa arah. Yang jelas Nabi melanjutkan perjalanan, ya. Dan luar biasanya ketika Nabi melanjutkan perjalanan, Nabi menggunakan sandalnya. Makanya kan sandal Nabi suka jadi simbol tuh. Di peci ada kan bentuk simbol sandal Nabi. Itu juga simbolnya tarekat Tijaniyah tuh, yang simbol begitu tuh. Itu sandal Nabi. Kenapa suka ditaruh di atas kepala di peci? Karena itu sandal Nabi dipakai Mi'raj. Nabi Musa saja akan berjumpa dengan Allah, berdialog di Tur Sina, suruh melepas sandal. Ya Musa, ya lepaslah sandalmu, ini kawasan suci, Muqaddas, lembah suci Muqaddas. Maka Nabi Musa melepaskan sandalnya. Nabi Muhammad Mi'raj dengan sandalnya. Bayang, ini perbedaan makom Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, ya. Makanya Malak Jibril pun mentok di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad dengan sandal-sandalnya. Menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad lebih tinggi daripada malaikat Jibril. Kenapa dipandu? Buat contoh kepada kita bahwa menempuh perjalanan harus ada pemandu. Maka bagi Rasulullah, pemandunya, Ruhul Aminnya adalah Malak Jibril.
Bagi kita, Ruhul Amin kita adalah Hadratus ya pangersa Abah. Maka Nabi Muhammad pakai buruk. Buruk juga kan mentok, nggak sampai ke langit. Hanya sampai di Masjidil Aqsa. Bahkan nggak bisa masuk di luar. Ini menjadi contoh buat kita. Mau melakukan perjalanan harus punya kendaraan. Maka buruk ini kan kendaraan yang super cepat. Dalam hadis-hadis dikatakan buruk itu bentuknya, wujudnya lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Warnanya putih. Warnanya putih, lebih besar sedikit dari keledai, lebih kecil dari kuda. Kalau dia melangkah, maka langkahnya sejauh mata memandang. Jadi kalau kita berdiri di pantai, kita melihat di tanah ada garis horizon, perbatasan antara laut dengan langit, ada garis. Maka dari pantai itu buruk bisa melangkah sampai ke garis itu, sejauh mata memandang. Ya, maka buruk itu dari kata barkun, artinya kilat. Maka ketika Nabi punya kendaraan yang istimewa seperti itu, kita pun harus punya kendaraan yang ketika kita melakukan, maka dalam detik itu juga kita sampai. Itu zikir kepada Allah. Karena dalam hadis qudsi Allah menyatakan, ana inda zonni abdi bi, wa ana ma'ahu iza zakaroni. Aku mengikuti persangkaan hambaku kepada diriku, dan aku bersamanya jika dia berzikir kepadaku. Masya Allah. Ketika berzikir, kita bersama Allah. Ketika berzikir, saat itu juga kita sampai kepada Allah. Cepat nggak zikir? Cepat. Itulah bisa menandingi buruk. Maka syaratnya, ya ingin melakukan perjalanan ruhaniyah seperti baginda Nabi, syaratnya dua. Punya pemandu, punya kendaraan. Pemandunya juga harus orang yang sebagaimana Jibril. Datang dari sana, turun, lalu mengantarkan Nabi balik lagi ke sana. Maka yang mengantarkan kita pun orang yang kualitasnya seperti itu. Walaupun ketika hidup di dunia jasaduhu fil ard, ruhuhu tahtal ars. Walaupun jasadnya di atas muka bumi, tapi ruhnya di arsnya Allah. Itu kelas pemandu seperti itu. Dalam Sirul Asrar ya, jasaduhu fil ard, ruhuhu tahtal ars. Maka ruhnya ada di arsnya Allah. Maka itulah kelasnya guru kita Hadratus Syekh Pangersa. Bahkan tadi sekali talqin aja orang dihantarkan, ya. Tapi bedanya kalau Rasulullah itu mi'rajnya adalah secara fisik, secara langsung, jasad dan ruh, ya. Tidak bisa ditandingi oleh makhluk manapun. Maka jangan gampang kagetan kalau misalnya mendengar ada wali yang bisa ribuan, 7.000 mi'raj, seperti misalnya ada kisah Faqih al-Muqaddam, ya. Dikatakan mi'rajnya sampai 7.000 kali. Maka netizen langsung bereaksi ini. Wah, melebihi Nabi tuh. Enggak melebihi Nabi. Faqih Muqaddam mi'rajnya hanya ruhnya saja. Sama Kanjeng Sunan Gunung Jati kan mi'raj juga. Saya baca di Babat Cirebon. Ketika mi'raj itu, maka tubuhnya dijaga oleh Raja Jin negeri Ajrok, Syekh Safarid. Itu Syekh juga tuh. Raja Jin gelarnya Syekh Safarid, Raja Jin Ajrok. Maka jasadnya Sunan Gunung Jati ditunggui oleh Raja Jin Ajrok. Sedangkan ruhnya berangkat ke hadirat Allah. Berarti secara ruhani. Tapi kalau Nabi Muhammad dengan jasad, buktinya apa? Pakai sendal. Ngapain ruh bawa-bawa sendal? Berarti Nabi Muhammad itu mi'rajnya pakai tubuh fisik. Itu yang tidak bisa ditandingi dengan makhluk manapun. Jadi para wali mau ribuan kali, tetap hanya ruhnya saja. Dan itu dimungkinkan. Dan kita menganggap begini, oh itu berlebihan. Enggak, itu dimungkinkan. Dan hati-hati, Faqih al-Muqaddam itu wali besar. Jangan gara-gara urusan nasab kita ikutan menghina Faqih Muqaddam, itu wali besar. Ya, itu wali agung. Ya, jadi nggak usah ikut-ikutan gara-gara masalah nasab, ikut-ikutan menghina Faqih Muqaddam. Dan dimungkinkan, mi'raj seperti mungkin nggak? Mungkin. Karena hanya ruhnya saja. Murid-murid Pangersa Abah pun tadi saya contohkan, mungkin. Karena hanya ruhnya saja. Jadi yang tidak bisa ditandingi Nabi Muhammad jasad dan walaupun sekali-sekalinya jasad dan ruh. Dan perjalanannya eksternal, keluar diri, keluar alam, keluar wujud kemakhlukan Nabi Muhammad ya. Sampai ditinggalkan seluruh wujud kemakhlukan. Sidratul Muntaha yang begitu besarnya, yang tidak terkira ketika Nabi melanjutkan perjalanan, Jibril ditinggalkan, maka Sidratul Muntaha hanya menjadi sebuah titik dan hilang.
Hilang di mana? Hilang di ketiadaan. Maka hilanglah di ketiadaan. Nabi melanjutkan perjalanan, bahkan ketiadaan itu pun hilang. Hilang di mana? Hilang di keberadaan mutlak yang tidak pernah ada tiadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh makhluk diawali dengan tiada, diakhiri dengan tiada. Maka seluruh makhluk kalah oleh tiada. Sedangkan Allah tidak pernah ada tiadanya. Maka tiada pun kalah oleh Allah. Jadi ketika Nabi Muhammad meninggalkan Sidratul Muntaha yang begitu besar yang nggak bisa dibayangkan kebesarannya, ditinggalkan hanya menjadi sebuah titik dan hilang di ketiadaan. Ketiadaan itu pun hilang dalam keberadaan mutlak yang tidak pernah tiada. Maka Nabi Muhammad menyaksikan zat yang tidak pernah dilihat oleh matanya, tidak pernah didengar oleh telinganya, tidak pernah terlintas dalam hati dan pikirannya, tapi sekarang sedang disaksikannya. Maka Nabi Muhammad gemetar menyaksikan zat yang tidak bisa dipahami oleh nalar dan logikanya, tapi sekarang sedang disaksikannya. Maka kemudian Allah memberikan sundusil ars. Kalau dalam kitab-kitab dikatakan sebuah tetesan yang lebih manis daripada madu. Ini bahasa metafora, bahasa kiasan. Karena itu sudah di luar alam materi. Yang jelas setelah sundusil arsi sampai di lisannya Nabi, Nabi yang sedang terpana, yang sedang gemetar, maka Nabi kemudian bisa menyampaikan salam penghormatan. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Karena Nabi dalam keadaan duduk tahiyat akhir di atas rofroful ahdor. Maka Allah menjawab salamnya Nabi. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan perhatikan, Nabi mendapatkan salam khusus dari Allah. Assalamu alaika, bukan assalamu alaikum. Alaika itu mufrad, satu orang. Assalamualaikum itu Allah mengucapkannya mufrad atau jamak? Mufrad, khusus buat Nabi Muhammad. Assalamu alaika, salam untukmu wahai Nabi. Khusus buat Nabi Muhammad. Dan salam khusus itu oleh Nabi Muhammad tidak dinikmatinya sendiri, di-share buat kita semua. Nabi mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, salam khusus engkau itu ya Allah, bukan hanya untuk hamba saja ya Allah, tapi buat kami semua ya Allah, hamba-hambamu yang soleh. Masya Allah. Inilah kasih sayangnya bagi Nabi buat kita semua. Tidak dinikmati sendiri, padahal itu salam khusus. Tidak ada makhluk manapun, hanya Allah dan Nabi Muhammad ketika itu. Tapi di-share oleh Nabi Muhammad. Peristiwa agung ini tidak disaksikan para malaikat, di luar jangkauan mereka. Tapi kejadiannya dibuat live show. Malaikat diperdengarkan dengan dialog ini. Ya, walaupun tidak bisa di luar jangkauan para malaikat. Ya. Maka malaikat kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka dialog ini kemudian ketika jadi oleh-olehnya dimasukkan dalam tahiyat akhir. Masya Allah. Jadi ketika kita sholat, kita sedang napak tilas mi'rajnya Nabi. Hanya Nabi sekali lagi perjalanannya eksternal, keluar dari wujud kemahlukan. Kalau kita perjalanan internal, ke kedalaman relung-relung jiwa kita. Tembuskan ibadah kita jangan hanya fisik saja, tembuskan ke kolbu. Ketika sholat, kata pengersa Abah mengutip Miftahus Sudur, la sholata illa bihuduril kolbi. Tidak sempurna sholat tanpa kehadiran hati. Maka ketika sholat, tembuskan terus ke dalam kolbu kita. Ketika sholat, harus ada ingatannya kepada Allah. Tembuskan ke dalam fuad, tempatnya makrifat. Maka kita merasakan, kita melakukan sholat ini ya berdasarkan af'alnya Allah, perbuatannya Allah. Tembuskan rasa makrifat. Tembuskan ke sagoh, tempatnya mahabbah, tempatnya cinta. Bahwa kita ini melakukan ibadah semata-mata cinta karena Allah, bukan karena surganya, bukan karena nerakanya. Seandainya Allah tidak menciptakan surga dan neraka, kita akan tetap ibadah kepada Allah. Seandainya sholat nggak ada pahalanya, nggak ada ganjarannya, kita tetap ibadah kepada Allah. Karena kita ibadah tidak mengharapkan ganjaran, tidak mengharapkan pahala. Kita ibadah karena semata-mata cinta sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Tembuskan ke dalam lub tempatnya tauhid. Maka murnikan ketauhidan kita semata kepada Allah, dan terakhir tembuskan ke dalam sir, ya, tempatnya musyahadah. Dan bersyukurlah kita, talqin zikir itu guru meletakkan ismuzat bukan di lapisan kolbu tapi di lapisan sir.
Maka kalau kita sholat, zikir hofinya tidak hanya berupa ingatan di dalam kolbu, bahkan bisa sampai merasakan ke dalam sir, kita musyahadah kepada Allah di dalam sholat kita. Ini saja kajian pada kesempatan pagi hari menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.